Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh. Sebuah program yang tentunya akan mengulas sukses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, jadi untuk pemirsa Antv yang tentunya sering bergabung di acara ini atau juga menonton, kali ini kita kedatangan salah satu tokoh yang luar biasa. Ini yang punya darah Maluku ya Bang ya. Ada bersama dengan Bang Agus Jovan Latukonsina atau yang biasa dipanggil dengan Bang Agus yang merupakan Wasekjen DPP Partai Demokrat. Apa kabar Bang? Saya manggilnya Bang Agus apa Bang Jovan? Lebih sering dipanggil Bang Jovan. Bang Jovan aja ya, siap. Ya. Gimana Bang Jovan, kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik, gimana Bang Engji? Siap, baik juga Bang, Alhamdulillah. Nah, kebetulan kita juga sekarang sedang berada di kantor DPP Partai Demokrat, pemirsa ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang di sini bersama dengan Bang Jovan. Nah, Bang Jovan, sebelum jauh kita berbicara mengenai soal karir Bang Jovan nih, dari mulai mungkin karir kedinasan militer hingga sekarang menjadi seorang politikus, ini kira-kira boleh cerita tentang bagaimana masa kecil Bang Jovan ketika ya dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, background-nya mungkin begitu Bang. Baik, terima kasih Bung MZ. Sedikit cerita, memang saya ada keturunan darah Ambon dari Bapak. Jadi Bapak memang orang Ambon asli, Latukonsina, tapi ibu saya orang Jawa, kelahiran Salatiga, besarnya di Jogja. Singkat cerita, saya dilahirkan di Jogja. Jadi kalau dibilang kelahiran dari Ambon tidak, saya kelahiran di Jogja. Tapi di usia saya 1 tahun kita sudah diboyong ke Ambon, tinggal di Ambon hingga kelas 1 SD. Jadi sempat merasakan masa kecil kita di kota Ambon. Waktu itu kita tinggal di daerah Benteng. Kemudian sempat merasakan TK di Al-Fatah dan SD di SD Negeri Latihan 1 Ambon, dekat air mata Cina. Tapi ya sekelumit hidup saya di Ambon hanya masa kecil itu saja. Selanjutnya kita diboyong kembali pindah ke Jogja. Di Jogja saya sempat bersekolah kelas 2 hingga kelas 3 SD. Kemudian mengikuti lagi orang tua pindah di Jakarta hingga kelas 4 SD. Dan kembali pindah di Jogja sampai dengan lulus SMP. Baik. Itu sekelumit masa kecil saya hingga akhirnya alhamdulillah mencoba peruntungan tes di SMA Taruna Nusantara dan diterima di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Di Magelang. Itu seperti itu. Baik. Sekelumit masa kecil saya. Baik. Berarti kalau misalkan untuk keluarga, ayah latar belakang militer juga kah Bang? Tidak. Tidak. Kebetulan orang tua saya kontraktor, jadi wira swasta. Lebih pada mencari peruntungan di mana bisa mendapatkan proyek. Jadi agak sering berpindah-pindah waktu itu, ya kita ikut saja dengan orang tua. Baik. Nah, yang menarik adalah keluarga bukan dari militer ya, tapi Abang tiba-tiba ingin masuk ke SMA Nusantara dan akhirnya berkarir di militer. Ini kira-kira motivasi dari mana Bang bisa terpikir ingin menjadi militer pada saat itu? Ini agak lucu, Mas MJ. Jadi pada saat saya di Jogja itu sejak kelas 5 SD kita tinggal dengan eyang. Baik. Bapak ibu saya kebetulan tetap di Ambon. Saya dan kakak tinggal dengan eyang di Jogja. Kurang lebih menjalani hidup sejak 5 SD sampai dengan lulus SMP itu hidup dengan eyang. Dan ketemu bapak ibu ya kadang kalau libur sekolah saja. Kalau ikan kelas kita pulang ke Ambon ketemu, setelah itu kembali lagi ke Jogja hidup dengan eyang. Nah pada suatu saat om saya, adik dari ibu, itu membaca iklan penerimaan SMA Taruna Nusantara di koran. Kemudian hanya sekedar iseng berbicara dengan saya, berdiskusi, Van ini kamu kalau dilihat dari nilai harusnya bisa masuk dengan syarat pendaftaran SMA Taruna. Dan kebetulan itu kan SMA yang hitungannya baru dibuka. Kalau saya waktu itu mendaftar dan masuk, kami diterima di angkatan kelima, jadi baru angkatan kelima. Singkat cerita saya coba mendaftar dan ini juga sekelumit cerita yang cukup unik karena dari SMP saya, SMP Negeri 1 Jogja, ada kurang lebih waktu itu 13 orang yang mendaftar. Dari 13 termasuk di situ ketua OSIS, ketua pramukanya. Saya kebetulan memang juga anggota OSIS tapi hanya di seksi, ikut mendaftar, mencoba peruntungan, tapi alhamdulillah Tuhan berkata lain, dari 13 yang mendaftar saya satu-satunya yang diterima. Waduh, mantap. Jadi ini rezeki tersendiri. Kita masuk ke SMA Taruna Nusantara. Di sini juga sama sekali belum terpikir untuk masuk menjadi seorang taruna akademi militer. Baik. Sejak kelas 1 ditanya senior, ditanya oleh guru Pamong, kita menyebutnya Pamong di SMA Taruna Nusantara.
kamu mau melanjutkan kemana, cita-cita kamu apa, itu masih yang ada di mindset kami adalah kuliah, entah itu di ITB, UGM, UI, Undip, dan lain sebagainya. Baik. Hingga naik ke kelas 2 ditanya masih sama jawabannya. Nah, uniknya di SMA Taruna Nusantara itu, kita di kelas 3, satu semester pertama atau 6 bulan pertama itu semua pelajaran dipadatkan. Nah, 6 bulan terakhir menjelang kita, apa istilah dulu, Eptanas kan? Eptanas, ya betul. 6 bulan terakhir itu isinya full latihan soal-soal. Nah, mungkin karena dasarnya otak kita agak-agak nakal, agak bebal. Begitu 6 bulan terakhir kita setiap hari dijajali dengan soal-soal itu, mulai terpikir, ini kok kalau belajar terus agak suntuk. Di tengah-tengah kita sibuk dengan ujian-ujian setiap hari itu, datang pengumuman, kalau yang ingin mendaftar Akabri, mendaftar Taruna, mulai besok akan ada perbedaan jadwal. Yang lain mungkin pagi langsung persiapan rutinitas, masuk kelas mengerjakan soal. Kalau kami yang persiapan ke Akabri ada diberi waktu istirahat pagi untuk persiapan kegiatan fisik. Entah kenapa saya hanya terpikir bagaimana caranya agak jeda sedikit dengan soal-soal yang buat saya sudah makin jenuh. Ikutlah saya mendaftar calon Akabri waktu itu kan, calon Taruna. Ternyata juga Tuhan berkata lain, dari kesiapan saya untuk mengikuti UMPTN dengan kesiapan saya untuk mengikuti tes Akabri, pada saat pengumuman yang lulus ternyata Akabrinya. Akabrinya, baik. Masuklah kita ke Akademi Militer. Siap. Jadi sebetulnya bukan sebuah kesengajaan ya, Bang. Kayak pengen lari dari kenyataan aja gitu ya, capek belajar. Tapi kalau misalkan zaman-zaman Abang sekolah, mungkin SMP atau juga SMA, pernah sedikit ini juga Bang, kayak nakal lah, anak cowok misalkan kayak bolos-bolos, misalnya seperti itu, mungkin ada kisah-kisah kayak gitu? Mungkin kecil ya, kita di SMA Taruna kan hidupnya berasrama, semi militer, itu sudah habitnya kecil kemungkinan untuk bisa berbuat nakal. Dan pada masa kami masuk di SMA Taruna itu 2 tahun masih laki-laki semua, belum ada penerimaan siswa putri waktu itu. Di saat kita kelas 3 barulah menerima siswa putri pertama kali. Kami angkatan ke-5, siswa putri masuk di angkatan ke-7. Baik. Nah, situ mungkin baru ada sedikit perubahan nuansa kehidupan asrama. Mulai kita di ruang makan, kita berinteraksi dengan siswa putri. Ya, bagaimana layaknya SMA normalnya. Yang awalnya kita semua laki-laki menerima adik siswi. Paling sebatas itu, goda-godain adik kelas, tapi tidak sampai kita bolos, lain-lain, karena jadwal kita ketat dan selalu mendapatkan pengawasan. Dan mulai dari subuh bangun pagi, olahraga pagi, sampai dengan tidur malam, semua terjadwal dan ada pengawasnya. Berarti emang cukup sulit ya kalau untuk mau keluar-keluar pun ya Bang ya? Adapun itu sedikit-sedikit ya itu kenakalan inilah. Kenakalan remaja. Tapi kalau misalkan cita-cita Abang sebetulnya ketika waktu masih kecil tuh pengen jadi apa sih Bang? Ada mungkin kan biasanya anak kecil suka pengen jadi apa gitu, entah itu dokter atau bagaimana begitu. Yang jelas saya bisa katakan hampir tidak terbersit di otak saya masa kecil itu cita-cita menjadi tentara. Dalam keluarga besar saya tidak ada yang jadi tentara. Baik keluarga besar dari bapak ataupun ibu, tidak ada yang berlatar belakang tentara. Kemudian kalau ditanya saya pribadi cita-cita apa, ya kalau kita dulu anak kecil kan masih berubah-berubah ya. Ada kalanya pingin menjadi dokter, ada kalanya pingin menjadi insinyur. Tapi karena saya melihat sosok bapak sebagai seorang katakanlah insinyur teknik sipil, ada keinginan untuk meneruskan cita-cita bapak menjadi wira swasta, kontraktor dan begitulah. Tapi ternyata garis tangan kita berkata lain. Berbeda. Nah itu yang menarik ya pemirsa ya. Nanti kita akan coba kulik lagi tentunya bagaimana kisah kehidupan Bang Jopan ini ketika sudah masuk Akabri dan setelah lulus Akabri. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali tentunya setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya,
siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Sekarang emang semua serba susah. Tapi putus asa bukan karakter kita. Kita nggak gampang nyerah. Kita bangsa petarung yang berjuang nggak kenal lelah. Ini waktunya tunjukkan nyali. Ayo Indonesia, bangkit maju lagi. Pandemi hampir angkat kaki. Masih zaman kita berdiam diri. Pemuda tuh harusnya berkarya, bukan rebahan gak berdaya. Angkat lagi semangat diri demi cita-cita yang hampir mati. Cintai negeri sendiri demi Garuda terbang tinggi. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi dalam program Bincang Tokoh. Tadi kita sudah berbincang tentang masa kecil Bang Jopan yang seringkali berpindah-pindah dari Jogja ke Ambon, balik lagi ke Jogja, dan akhirnya ternyata takdir menentukan Bang Jopan harus masuk ke Akademi Militer ya Bang, atau Akabri pada saat dulu. Nah mungkin bisa diceritakan Bang ketika masa-masa sekolah di Akabri, setidaknya mungkin sudah punya pengalaman ya ketika sekolah di SMA Taruna Nusantara, kehidupannya seperti apa, disiplinya seperti apa, tapi ada hal yang baru yang Abang rasain nggak ketika waktu itu masuk dan lolos Akabri itu Bang? Oke. Mungkin sedikit informasi juga bagi orang awam mungkin jarang yang mengetahui liku-liku seluk-beluk lulusan SMA Taruna Nusantara yang selalu dipersepsikan sangat mudah untuk masuk ke Akademi Militer. Yang kami laksanakan, yang kami lakukan adalah kenapa kami banyak diterima menjadi Taruna Akademi Militer ataupun Akabri Angkatan Udara, AAL ataupun di kepolisian. Karena memang seleksi masuk saat masuk ke SMA Taruna Nusantara dengan seleksi masuk untuk menjadi Taruna Akabri itu bisa dikatakan 90-95% mirip. Oh baik. Mulai dari tes akademiknya ada, kemudian ada tes jasmani, tes psikologi, kemudian wawancara mental ideologi, sampai dengan nanti terakhir adalah wawancara. Nah, ini yang menyebabkan kenapa lulusan SMA Taruna Nusantara cenderung lebih mudah masuk menjadi Taruna Akabri. Karena sudah pernah punya pengalaman sebelumnya. Rata-rata pada saat kami dulu menjalani tes, yang gagal masuk diterima menjadi Taruna Akabri adalah orang-orang yang rata-rata gagalnya di segi kesehatan. Oh baik. Dia mungkin selama menjalani pendidikan 3 tahun di SMA Taruna, ada yang mungkin kena paru-paru basah, ada kena varikokel, hernia dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka rata-rata gagal. Tapi kalau secara umum untuk kesiapan fisik, mental, ideologi, psikologi, jasmani, insya Allah kita semua bisa melewatinya. Karena memang sudah tes awalnya seperti itu dan setiap 6 bulan sekali kami juga selalu melaksanakan tes jasmani di SMA Taruna Nusantara. Baik. Ini mungkin sedikit informasi. Nah tadi kalau ditanya Bung MC, apa sih bedanya hal baru mungkin yang saya alami dari mulai SMA TN kemudian ke Akmil? Betul. Di SMA Taruna Nusantara hampir sama dengan kehidupan SMA pada umumnya. Bedanya hanya kita hidup berasrama. Tapi ada hubungan ikatan emosional keluarga asuh, kakak asuh dengan adik asuh, berdasarkan kelas dan nomor absen. Jadi contoh, pada saat saya diterima di SMA Taruna Nusantara masuk di kelas 15. Baik. Absen saya misalnya absen nomor 7. Maka nanti adik kelas saya yang juga masuk di 15 dan absen 7 itu menjadi adik asuh saya. Pada saat saya kelas 3 nanti kelas 1 yang masuk begitu juga. Jadi kami punya hubungan kakak adik asuh 3 orang selama 3 tahun itu. Nah, kalau di Akademi Militer itu kita punya keluarga asuh
sudah terbentuk dari zaman senior-senior dulu dengan berbagai nama keluarga asuh. Iya. Contoh saya punya keluarga asuh namanya keluarga asuh Tunas. Tunas, baik. Nah pada saat nanti diterima sebagai keluarga asuh Tunas, waktu itu saya memilih mengambil nomor helm. Iya. Jadi helm senior kita dikumpulkan di lapangan, kita rebutan, kita ambil helm senior, nomor AK helm itulah menjadi kakak asuh kita. Oh. Nah dalam satu keluarga asuh ada yang 3 orang, 4 Iya. orang, ada yang 7 orang, maka sudah jadi keluarga dalam hubungan kelompok helm tersebut. Iya. Saya dapat kakak asuh dengan nomor helm misalnya 024. Kemudian kakak asuh 024 ini ternyata sudah punya keluarga asuh 7 orang. Iya. Maka 7 orang itu menjadi keluarga asuh kami. Oh, baik. Nah, satu lagi yang agak unik di di Akademi Militer itu, kita punya hubungan korps yang cukup kuat berdasarkan kedaerahan. Jadi daerah kita asal pengiriman, Iya. itu pada saat kita masuk di Akabri, biasanya pada momen pertama kali bisa dikumpulkan, itu akan kumpul hubungan kedaerahan. Yang dari Medan misalnya, kita bilangnya Kormet, Medan. Dari daerah Jawa Barat, kita bilangnya Korkehet. Maka seluruh orang yang berasal dari Jawa Barat itu akan kumpul. Iya. Nah, ada keunikan tersendiri yang saya alami karena saya mendaftar SMA Taruna Nusantara dari Jogja, maka saya juga tergabung dalam Kor Jogja. Senior-senior dari Jogja mengenal saya karena saya berdaftar di Jogja. Iya. Tapi karena saya mendaftar Akmil dari Subpanda tersendiri, Subpanda SMA Taruna Nusantara, di bawahnya Panda 4 waktu itu, di bawah Kodam 4 Jawa Tengah, maka hubungan kesaudaraan dengan alumni pendaftaran dari SMA Taruna Nusantara juga terjalin. Di sisi lain karena darah saya Maluku, maka otomatis saya juga harus bergabung dengan korps. Nah di sini yang agak unik, seluruh wilayah Indonesia Timur mulai dari NTT, NTB, sampai dengan Maluku, Maluku Utara, Papua, itu dibilang Korps Indonesia Timur, disingkat KORIT. Korps Indonesia Timur. Tapi karena hampir seluruhnya kita berkulit hitam, jadi diplesetkan menjadi Korhit. Korhit ya. Korps hitam. Nah kita kumpul juga. Iya. Kalau saya kumpul dengan rekan-rekan atau senior dari Korhit ini, maka otomatis yang saya bawa adalah nama marga. Karena saya punya marga Latu Konsina. Tidak mungkin saya bermarga Latu Konsina, tapi saya mengaku saya orang Jawa asli, nggak mungkin. Jadi keuntungan saya bergabung dengan Korps Jogja, saya bergabung dengan Korps sesama alumni SMATN, saya bergabung juga dengan Korps Indonesia Timur. Itu mungkin sedikit perbedaannya. Lebih banyak hubungan persaudaraan di Akademi. Jadi makanya ketika Abang pun keluar setelah lulus dari militer pun jadi banyak link Bang ya, begitu ya. Siap. Nah, lalu setelah Abang di Akmil juga kan Abang melanjutkan sekolah juga nih, sekolah lanjutan perwira, itu juga ada cerita tersendiri mungkin yang bisa Abang ceritakan. Oke. Mungkin sedikit meluruskan istilah sekolah lanjutan perwira. Kalau kami dari lulusan Akmil itu lulus berpangkat Letnan 2, satu garis di pundak. Kemudian setelah lulus itu kita masih menjalani beberapa pendidikan lagi lanjutan. Ada namanya kecabangan, sekolah kecabangan infanteri, dasar kecabangan infanteri, Sarcap IF. Itu selama 6 bulan. Kemudian waktu angkatan kami masih mendapatkan sekolah dasar intelijen. Kemudian setelah dasar intelijen 1 bulan, kami juga melanjutkan kursus intensif bahasa Inggris selama 2,5 bulan. Kembali ke Akademi Militer, mendapatkan kursus bahasa Inggris. Itu total hampir kurang lebih 1 tahun, baru kita masuk ke satuan. Saya kebetulan ditempatkan dinas pertama kali di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Kodam 1 Bukit Barisan ini membawahi beberapa provinsi, salah satunya juga adalah wilayah Riau. Nah, disinilah saya dapat penempatan pertama, mulai dari saya komandan peleton, sampai dengan perwira seksi operasi dan komandan kompi di Batalion Infanteri 132 Bima Sakti, yang lokasinya di wilayah Kecamatan Kampar, daerah di Riau. Bang, ya? Siap. Kurang lebih 9 tahun, hampir 10 tahun saya hidup di Batalion 132. Kemudian setelah mendapatkan kelulusan tes sekolah lanjutan perwira tadi, yang alhamdulillahnya saya mendapatkan privilege 1 tahun lebih mendahului dibanding rekan-rekan. Kenapa? Karena waktu itu kami dapat panggilan untuk tes sekolah di Fort Benning di Amerika Serikat. Yang ini juga
sangat bersyukur bagi saya karena ini privilege pribadi. Sekolah itu dulu juga diikuti oleh Pak Prabowo, Betul. diikuti oleh Pak SBY, Iya, betul. dan sampai dengan kami masuk, kenangan itu masih ada. Dosen-dosen di Fort Benning ini masih bercerita karena tahu kami dari Indonesia, ditunjukkan foto-foto waktu Pak SBY, Pak Prabowo juga bersekolah di sana. Nah, kemudian singkat cerita, setelah saya menjalani tes, lulus, berangkat tahun 2008 sampai dengan 2009 di Fort Benning selama 7 bulan. Setelah pulang, tahun berikutnya baru kesempatan untuk angkatan kami mengikuti sekolah lanjutan perwira di Bandung. Oke. Jadi karena saya waktu itu tanpa, sebetulnya bukan direncanakan. Iya. Pada saat kita tes dikirim ke Fort Benning itu belum dianggap setara dengan sekolah lanjutan perwira. Setelah saya 3 bulan di Amerika, turun Iya. surat dari Mabes TNI bahwa ada beberapa daftar sekolah di luar negeri yang disetarakan dengan Selapa di dalam negeri. Baik. Salah satunya yang kami jalani di Fort Fort Benning. Benning. Baik, Itulah baik. kenapa pada saat pulang tidak lagi diikutkan Selapa tapi dianggap sudah Selapa. Jadi 1 tahun mendahului dari rekan-rekan. Oh itu ya Bang ya, seperti itu. Itu dapat privilege. Baik, alhamdulillah. baik. Nah, baik. Kalau misalkan ketika Abang sendiri nih, Abang juga sempat pangkat terakhir Abang kan letkol ya Bang ya? Iya. Melatih 2. Nah, ini Abang bagaimana proses itu, berapa lama Abang jalani dan ditempatkan di mana aja pada saat itu Bang? Cukup bervariatif ya. Mulai kami pertama kali masuk di satuan setelah Sarcap tadi itu, Iya. Januari 2002 pertama kali ditempatkan di Batalion 132 Bima Sakti di daerah Kampar Riau sampai dengan 2010. Baik. 2010 alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil pendidikan S2 di Universitas Pertahanan, itu masih angkatan kedua. Iya. Karena Unhan baru dibuka saat itu, sampai dengan 2012. Nah, setelah 2012 lulus, kami ditempatkan di Pusenif, Pusat Kesenjataan Infanteri di Bandung, kurang lebih 2 tahun, tetapi selama 2 tahun itu pun tidak full kami berada secara fisik di Pusenif karena ada beberapa kesempatan itu kami bergabung dengan Pokja, kelompok kerja. Disitulah juga kembali ada pertemuan yang cukup intens dengan Mas AHY. Iya. Kita sama-sama dalam kelompok kerja waktu itu tentang transformasi Angkatan Darat. Dan 8 bulan terakhir sebelum kami menjalani tes SESCO di tahun 2014, jadi kurang lebih 2013-2014, kurang lebih 8 bulan juga sempat diperbantukan dalam staf sekretariat militer, Iya. bergabung dengan beberapa rekan kami, sipil militer bergabung, tim kecil yang diperbantukan di Istana Negara, Baik, bergabung baik, dengan Pak baik. SBY. Setelah Siap. itu baru mengikuti tes untuk menjalani sekolah SESCO Angkatan Darat, tapi yang kami laksanakan, alhamdulillah lagi dapat kesempatan di negeri Cina. Wah, oke. Berarti kalau untuk pengalaman pendidikan luar biasa sekali Bang ya. Ya. Sudah kemana-mana ya. Ya. Baik, nah ini yang menarik pemirsa. Jadi setelah itu tadi kita berbicara mengenai soal banyaknya Abang menjalani sekolah pendidikan, lalu juga karir yang bisa dikatakan sebetulnya cemerlang sekali ya Bang ya. Nah, tiba-tiba Bang Jopan ini memutuskan untuk pensiun gitu kan, dan bergabung ke partai politik. Nah, nanti kita akan kulik tentunya pemirsa. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga.
Sekarang emang semua serba susah. Tapi putus asa bukan karakter kita. Kita nggak gampang nyerah. Kita bangsa petarung yang berjuang nggak kenal lelah. Ini waktunya tunjukkan nyali. Ayo Indonesia, bangkit maju lagi. Pandemi hampir angkat kaki. Masih zaman kita berdiam diri. Pemuda tuh harusnya berkarya, bukan rebahan gak berdaya. Angkat lagi semangat diri demi cita-cita yang hampir mati. Cintai negeri sendiri demi Garuda terbang tinggi. Baik pemirsa TV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Bang Jovan. Tadi beliau sudah bercerita banyak tentang bagaimana pendidikan di militer, lalu juga bagaimana lika-liku kehidupan di militer, dan akhirnya gitu kan Bang Jovan memutuskan pensiun atau juga resign dari militer. Tapi yang menarik Bang, sebelum Abang pensiun, tadi kan juga sempat menjadi komandan batalion ya, atau juga dandion. Ini boleh diceritakan seperti apa Bang? Ya betul, Bang MC. Jadi tadi setelah saya 2015 mendapatkan kesempatan untuk sekolah Sesko di Cina, tepatnya di Nanjing, kurang lebih 11 bulan. Setelah selesai pendidikan, mendapat penempatan baru di Akademi Militer. Jadi kembali kita mengabdi di Akmil di Magelang. Waktu itu menjabat sebagai Kabak Rendik, Kepala Bagian Perencanaan Pendidikan. Baik. Di sini juga cukup menarik, hampir setahun di situ. Tapi saya mendapatkan tugas untuk merencanakan anggaran untuk semua bagian di Akmil, dan juga pada saat itu sedang sibuk-sibuknya merevisi kurikulum Akademi Militer. Karena saat itu masih ada pro kontra, lulusan Akmil mendapatkan gelar STR-Han waktu itu, dan sekolah Akmil ini dianggap seperti sekolah vokasi. Masih ada pro dan kontranya bahwa Akmil ini dijadikan sekolah vokasi. Singkat cerita itu bisa kita jelaskan, mendapatkan pengakuan dari Dikti, dan bisa berlanjut sampai sekarang lulusan Akmil menyandang gelar setara dengan D4, yaitu STR-Han. Setelah menjalani jabatan sekitar 8 bulan sampai hampir 10 bulan di Akademi Militer, saya ditarik menjadi Kaspri Pangkostrat. Waktu itu Pangkostratnya adalah Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi, yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Di situ juga sama, kurang lebih 8 bulan, kemudian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jabatan sebagai Komandan Batalion. Kami ditempatkan sebagai danyon di Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih. Lokasinya mungkin banyak yang tidak tahu, itu di Kota Banjar. Kota Banjar ini merupakan pemekaran, dulunya bagian dari Ciamis. Jadi orang mungkin lebih awam dengan Kabupaten Ciamisnya. Kota Banjar ini sendiri pemekaran, nah disitulah tepatnya lokasi dari Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih. Kurang lebih 2 tahun, tapi di antara 2 tahun itu alhamdulillah mendapatkan penugasan sebagai Dansatgas. Kita berangkat ke Papua tahun 2017-2018, membawa 450 orang selama kurang lebih 9 bulan di Papua, ditambah perjalanan pulang pergi total hampir 11 bulan, anggaplah setahun. Setelah itu masih menjalani pendidikan lanjutan, kami mendapatkan amanah untuk mengikuti pendidikan pertempuran hutan di Pusdikpasus Batu Jajar. 1,5 bulan berjalan, kemudian dipercaya untuk menjadi komandan latihan pertempuran hutan dari Divisi 1 Kostrat. Itu pun 1,5 bulan berjalan. Nah, pasca mengikuti kegiatan sebagai komandan latihan pertempuran hutan ini, disinilah transisi, karena waktu itu tepat Desember 2019. Di masa-masa transisi inilah saya berunding dengan keluarga, kemudian juga sempat telepon-teleponan dengan orang tua. Karena memang sejak 2013-2014 yang tadi saya katakan saya bergabung dalam tim di Sekretariat Militer Presiden, membantu Pak SBY waktu itu. Entah kenapa sudah muncul passion di dunia politik. Kita sedikit banyak sudah mengetahui
lika-liku perjalanan Pak SBY sebagai presiden di masa-masa akhir jabatannya, berkeliling daerah, ketemu dengan pejabat-pejabat di daerah, bertemu dengan pejabat-pejabat Partai Demokrat di daerah juga, tertarik dengan dunia politik sejak tahun 2013-2014 itu. Walaupun kita tahu bahwa TNI tidak bisa terlibat dalam politik praktis. Tapi pengetahuan tentang politik itu lebih banyak kami dapatkan pertama kali saat 2013-2014 itu bergabung dengan tim SBY. Singkat cerita 2016 akhir mendengar Mas Ahaye pensiun, it's kind of ring a bell. Jadi entah kenapa saya berpikir apa ini signalnya, apa ini tandanya kita akan berkumpul lagi, saya bilang gitu. Cerita saya sama bapak ibu saya, kalimat saya cuma singkat, Pak, Mah, kalau Jovan tidak hatam di Angkatan Darat, boleh nggak? Bapak saya waktu masih heran, apa maksudnya tidak hatam apa? Ya nggak sampai dengan usia pensiun, di tengah jalan pensiun dini keluar, mungkin ada pekerjaan lain. Waktu itu masih ngambang. Apa kamu mau kerja apa? Ya nggak tahu, tapi kemungkinannya aku nggak hatam di Angkatan Darat, saya bilang gitu. Begitu Mas Ahaye keluar 2016, kita menyaksikan, waktu itu saya masih di Papua, pergulatan Mas Ahaye dalam Pilgub DKI. Nah di situ makin kuat gelora di sini untuk apa ini, saya juga saatnya saya keluar ya, saya bantu teman saya ini, teman yang saya kenal sejak SMA. Nah singkat cerita sampai dengan 2019 itu 2018 akhir Desember selesai menjalani latihan pertempuran hutan, dapat libur kita 2 minggu sampai dengan tahun baru. Pulang dari itu tahun baru tanggal 1 Januari 2019, saya ingat betul, sampai di rumah saya dengan istri duduk, saya ngetik sendiri surat pengunduran diri sebagai prajurit TNI. Singkat cerita kita ajukan, saya hanya nanya ke istri saya, boleh tidak pensiun dini gabung dengan Mas Ahaye di politik? Jawaban istri saya cukup singkat, itu keputusan kamu yang menjalani, yang penting dapur saya ngebul. Selalu seperti itu ya Bang ya. Jadi alhamdulillah dari orang tua tidak dilarang, dari istri tidak dilarang. Itulah yang menjadi penguat saya. Sudah kayaknya bulat ya terjun di politik. Insya Allah saya yakin meninggalkan Angkatan Darat, terjun ke politik, lebih kepada terpanggil ingin bergabung ke partai politik dan juga membantu rekan yang saya tahu sejak zaman SMA. Nah, berarti ketika Abang memutuskan untuk pensiun itu, apakah Abang memang sudah ada tawaran dari Mas Ahaye atau Demokrat, atau mungkin pada saat itu Abang yang justru menawarkan diri untuk membantu pada saat itu, Bang? Bisa dikatakan aksi dan reaksi. Secara pribadi dari saya memang sejak 2013-2014 itu tim kecil kita seperti sudah ada, apa ya, kita bilang chemistry mungkin. Ini sudah selesai, Pak SBY sudah turun, tim ini sudah dibubarkan, silakan kembali ke satuan masing-masing. Tapi kalau memang nanti ada panggilan, ada panggilan tugas, insya Allah kita akan berkumpul kembali. Itu tanpa ada rencana apapun, hanya karena sudah terbentuk chemistry seperti keluarga. Kalimat itu tiba-tiba terucap saja sesama kita tim kecil itu, dan akhirnya begitu saya tahu Mas Ahaye 2016 pensiun dini dan ikut Pilgub DKI, hanya terasa saja dalam benak kecil saya merasakan ini mungkin salah satu tanda. Tapi waktu itu belum sampai pada tahap yang betul-betul yakin. Nah, hingga 2019 awal itu tadi yang saya ceritakan, saya mengajukan surat pensiun dini karena memang sudah ada pembicaraan beberapa kali sebelumnya, kalau memang bergabung dengan senang hati kita menerima, tapi tolong yakinkan itu dari panggilan hati nurani pribadi. Jangan karena terpaksa, jangan karena merasa diminta atau hal-hal lainnya. Harus dari diri pribadi. Baik. Dan itu saya putuskan setelah saya izin orang tua diizinkan, izin istri diizinkan, sampai dengan anak ini ada sedikit kontroversial. Saya mungkin bisa cerita pengalaman. Anak saya waktu itu kelas 6 SD, begitu saya katakan kalau papi, dia menyebut saya papi, kalau papi keluar dari tentara, boleh nggak? Loh kenapa, kata dia? Enggak, nanti papi keluar dari tentara, papi gabung sama Mas Ahaye. Udah kenal Mas Ahaye kan? Iya, kenal. Kalau papi gabung kerja sama Mas Ahaye, suka. Di luar dugaan saya, tiba-tiba dia nunduk nangis. Oh gitu, siap. Yang saya pikir anak kelas 6 SD belum mengerti apa-apa. Dia nangis dan jawabannya hanya,
aku masih mau jadi anak tentara. Wow, di situ di situ Ada kita konflik langsung batin ya, Bang, ya? kayak kena petir di Iya, siang hari. iya, iya. Tapi sudah pelan-pelan akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari sudah mulai tenang, saya ajak ngobrol dengan iming-iming. Saya hanya bilang, insya Allah Papi tetap masih ada koneksi dengan tentara. Iya. Papi juga keluar karena ingin memperjuangkan teman-teman di tentara. Keuntungannya adalah kalau Papi keluar dan Papi stay entah di Jakarta atau di Bogor, kita nggak pindah-pindah rumah lagi, saya bilang. Tapi buat Papi sendiri, saya bilang bisa bekerja untuk tujuan yang lebih besar. Dan kamu juga bisa stay di satu tempat, sekolah di satu tempat, Papi nggak pusing lagi mikir kamu pindah-pindah. Iya. Di situ terjadi bergeneng, akhirnya dia setuju, kita pilih satu lokasi di Bogor. Kebetulan kakak kandung saya sudah tinggal di Bogor, adik kandung saya di Bogor. Tanpa rencana berkumpullah kita di Bogor. Oke. Ini yang menjadi bergeneng anak saya bisa menerima. Siap. Akhirnya seperti itu ya Bang. Wah, luar kurang biasa. lebih seperti itu. Iya. Menarik sekali pemirsa ya. Nanti jangan kemana-mana. Tentunya kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam program Bincang Tokoh setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Sekarang emang semua serba susah. Tapi putus asa bukan karakter kita. Kita nggak gampang nyerah. Kita bangsa petarung yang berjuang nggak kenal lelah. Ini waktunya tunjukkan nyali. Ayo Indonesia, bangkit maju lagi. Pandemi hampir angkat kaki. Masih zaman kita berdiam diri. Pemuda tuh harusnya berkarya, bukan rebahan gak berdaya. Angkat lagi semangat diri demi cita-cita yang hampir mati. Cintai negeri sendiri demi Garuda terbang tinggi. Kita kembali lagi di program Bincang Tokoh pemirsa Antv. Tadi Bang Jopan sudah cerita banyak tentang bagaimana karir dia di militer dan akhirnya memutuskan untuk pensiun dini dan memutuskan juga untuk terjun ke dunia politik yang bisa dikatakan sempat ada pertentangan batin begitu ya Bang ya. Tapi pada akhirnya beliau tetap memutuskan bulat untuk terjun menjadi seorang politikus dan bergabung di Partai Demokrat. Ini ada alasan tersendiri Bang selain dekat sama Mas Ahy memilih Partai Demokrat begitu? Ya, mungkin saya flashback sedikit. Salah satu juga alasan yang meyakinkan saya resign waktu itu, ini sebagai salah satu pembuktian sebetulnya. Pembuktian dan juga pembelajaran bahwa karir pilihan kita itu tidak perlu ditakutkan kalau kita memilih. Di tentara itu ada istilah waktu itu sedang gencar-gencarnya second career. Nah, saya hanya ingin membuktikan kepada institusi, membuktikan kepada rekan-rekan, senior-senior dan lain bahwa second career itu jangan diambil karena terpaksa.
Justru saya mengambil keputusan second career di saat sedang dalam tanda kutip orang bilang sedang mencelang-mencelangnya, jadi danyon. Bahkan saya sudah mendapatkan bocoran bahwa akan mendapatkan penempatan dandim sudah disetujui oleh Mabesat, sudah disetujui dari Pangdiv juga. Tinggal menunggu cap penempatan. Tapi karena surat pensiun dini sudah saya ajukan terlebih dahulu, maka saya mengkomunikasikan ini kepada pihak Mabesat juga, jangan sampai cap ini turun. Sebaiknya langsung diproses saya bahwa saya sudah mengajukan pensiun dini. Ini salah satu latar belakang. Kemudian ada cerita unik juga kenapa saya akhirnya memutuskan bergabung dengan Demokrat. Yang pertama, saat itu memang komunikasi yang sudah terjalin adalah dengan orang-orang di Demokrat. Siap. Kita nggak perlu berbohong, saya nggak perlu berbohong bahwa yang saya kenal adalah Mas AHY. Iya. Kebetulan kawan sejak SMA, satu angkatan di SMA, satu angkatan di Akademi Militer. Kemudian teman-teman di sekeliling Mas AHY yang mendukung di tim Demokrat juga sejak Mas AHY pensiun dini, kemudian gabung Pilgub DKI, dan waktu itu ada kepengurusan ad hoc namanya Kogasma. Itu juga teman-teman yang saya kenal lingkungannya. Nah di situ kita sudah komunikasi awal sampai dengan saya berani memutuskan, oke, saya resign dan saya bergabung dengan Demokrat. Salah satu faktor kenapa saya bergabung dengan Demokrat tidak saya pungkiri karena Pak SBY dan Mas AHY. Baik. Pak SBY saya tahu betul beliau sebagai presiden 2 periode dari 2004 sampai 2014 banyak sekali keberhasilannya. Sebut saja menghapus utang IMF, mengangkat embargo dari Amerika Serikat dan lain sebagainya. Bahkan beliau juga membuktikan pertama kali menjabat sebagai presiden diuji dengan bencana tsunami, beliau bisa atasi dengan baik. Bahkan peluang yang beliau dapatkan saat bencana tsunami itu terjadi malah bisa membuat perdamaian di Aceh dengan perdamaian damai dengan GAM. Butuh orang-orang yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan hal-hal sehingga didapatkan keberhasilan tersebut. Nah, Mas AHY sendiri saya kenal sejak SMA, orang yang betul-betul berdedikasi tinggi, punya prinsip, kalau sudah punya keinginan bekerja keras hingga keinginan itu tercapai. Dan satu hal yang saya bisa ceritakan mungkin, sejak AHY keluar dari TNI banyak yang mengatakan, oh ini orang ini sebetulnya tidak cinta TNI, orang ini sebetulnya mungkin masuk TNI dulu main-main dan lain sebagainya. Dianggap hanya sebagai batu loncatan, padahal itu keputusan berat. Betul. Saya sendiri tadi sudah bercerita bagaimana memutuskan sampai dengan saya pensiun dini aja seperti itu, apalagi seorang AHY yang putra mantan Presiden RI ke-6 selama 10 tahun menjabat, harus memutuskan pensiun dini dan langsung bergabung dalam kancah politik. Tentunya lebih berat. Betul. Tapi saya kembali mengingat masa-masa saya di SMA, masa-masa saya di Akmil, banyak yang tidak tahu sepenggal cerita ini bahwa pada saat kita lulus SMA Taruna Nusantara, itu rata-rata lulusan SMA TN mendaftar di semua perguruan tinggi. Hampir tidak ada yang tidak mendaftar ke perguruan tinggi. Sambil mereka mendaftar ke perguruan tinggi mengikuti UMPTN, istilah pada saat itu kan UMPTN, barulah mereka juga mengikuti tes di Akabri. Yang mana pengumumannya itu hampir mirip waktunya antara pengumuman hasil UMPTN dengan pengumuman kelulusan Akabri. Dan ada beberapa rekan juga yang setelah mendapatkan bocoran, mendapatkan dari surat kabar waktu itu bahwa lulus dia diterima di UGM di ITB kan, mulai ragu, ini Akabrinya saya lanjutin nggak ya? Karena yang sudah di tangan sudah pasti ini lulus UMPTN. Sementara Akabri masih menunggu nih beberapa hari kemudian baru diumumkan. Ada yang setelah tahu pengumuman itu mengundurkan diri. Beda dengan Mas AHY. Mas AHY itu lulus SMA TN, daftar hanya ke Akabri. Dan tidak banyak yang tahu, bahkan teman-teman angkatan di TN pun saya yakin banyak yang tidak tahu bahwa beliau tidak mencoba UMPTN, beliau tidak mengikuti UMPTN. Jadi full di TN full, begitu Bang ya? Hanya ingin mengikuti tes prioritas dia untuk masuk Akabri. Siap. Jadi kalau ditanya, loh kenapa Mas, kenapa? Kami kebetulan pernah ngobrol waktu itu. Saya juga baru tahunya akhir-akhir ini setelah bergabung ngomong Intas saya baru tahu. Nah setelah saya tanya, Mas kenapa waktu itu kok nggak ngambil UMPTN? Kenapa hanya fokus ke Akabri? Ya ini prioritas. Lebih baik saya memprioritaskan fokus kepada satu hal dulu. Kalau betul-betul tidak tercapai, barulah kita coba tahun depan UMPTN. Daripada saya mencoba peruntungan di 2 titik, tidak prioritas, tidak fokus. Dan kalaupun saya diterima di UMPTN, itu akan mengurangi jatah kursi orang lain. Setelah saya diterima di UMPTN, saya ngambil Akabri. Ini kan kasihan. Harusnya ada jatah orang lain yang bisa masuk di situ. Itu yang mungkin banyak yang tidak tahu. Dan ini juga salah satu faktor kenapa saya mempercayai
diri saya bergabung di Demokrat yang ternyata akhirnya di bawah kepemimpinan Mas Ahy sebagai regenerasi dari Pak SBY. Iya, baik. Nah, di Demokrat juga Abang ketika bergabung juga langsung ditunjuk sebagai Wasekjen begitu Bang ya? Atau sempat ada dari... Ada transisi. Ada transisi ya? Pertama kali saya bergabung ke Demokrat, mulai saya pensiun dini waktu itu kebetulan sedang pelaksanaan keliling-keliling daerah untuk kampanye Pilpres. Iya. Waktu itu kan kita bergabung dalam koalisi pasangan 02, Betul. Pak Prabowo Sandiaga Uno. Kemudian ada, tadi saya sudah sempat cerita sedikit, ada bentuk struktur bentukan di luar daripada struktur Partai Demokrat namanya Kogasma, Komando Tugas Bersama. Betul. Kogasma ini lebih kepada satuan ad hoc yang dibentuk untuk membantu pemenangan kampanye Pilpres ini. Nah, disitulah kemudian saya ditunjuk menjadi deputi operasional. Jadi kalau Mas Ahy ditunjuk sebagai komandan Kogasmanya, saya dipercaya sebagai deputi operasional dan mendapatkan tugas amanah mengatur penjadwalan kegiatan beliau. Keliling daerah kemana-mana kita yang menjadwalkan, sampai dengan kita mengirim tim advance untuk mengecek kesiapan di daerah, sampai dengan pelaksanaan kegiatan selesai dan pasca kegiatan bagaimana amplifikasinya di berita. Siap. Ini awal mula saya bergabung di Demokrat, transisi di situ, hingga kita melaksanakan Kongres 15 Maret 2020, di mana Mas Ahy terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi, dan selama rapat pembentukan pengurus DPP ini, Mas Ahy kebetulan juga mempercayai saya, mendapuk saya untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal dengan penugasan yang hampir mirip. Jadi saya mendapatkan jabatan Wakil Sekretaris Jenderal dengan tugas pokok lebih kepada mengatur jadwal operasional kegiatan Ketua Umum. Siap, seperti itu ya. Baik. Nah, baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali tentunya melanjutkan perbincangan kita tetap di Bincang Tokoh. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Sekarang emang semua serba susah. Tapi putus asa bukan karakter kita. Kita nggak gampang nyerah. Kita bangsa petarung yang berjuang nggak kenal lelah. Ini waktunya tunjukkan nyali. Ayo Indonesia, bangkit maju lagi. Pandemi hampir angkat kaki. Masih zaman kita berdiam diri. Pemuda tuh harusnya berkarya, bukan rebahan gak berdaya. Angkat lagi semangat diri demi cita-cita yang hampir mati. Cintai negeri sendiri demi Garuda terbang tinggi. Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh dan sayangnya sekarang kita masuk di segmen terakhir ya. Padahal masih banyak perbincangan yang
Saya pengen kulik dari Bang Jopan ini karena menarik sekali gitu kan, dari mulai karir retail sampai dengan politik. Nah, Bang berbicara mengenai soal ketika sekarang Abang menjadi posisi Wasekjen, tentunya selain mengatur istilahnya ya kegiatan Mas Ahaye dan lain sebagainya, kira-kira untuk target Demokrat di 2024 itu seperti apa Bang? Karena kita tahu bahwa pemilu tinggal beberapa saat lagi begitu ya, mungkin kurang dari 2 tahun. Nah, ini kira-kira ada strategi-strategi yang bagaimana caranya untuk mengembalikan Demokrat menjadi partai nomor 1 lagi pada saat 2009 begitu Bang? Ya, saya yakin semua partai politik memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu bisa menjadi partai pemenang dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang kita lakukan 5 tahun sekali. Kita tahu 2019 penyelenggaraan pemilu terakhir Partai Demokrat berada di posisi partai papan tengah dengan perolehan suara 7,7%. Namun kalau dilihat dari hitungan kursi di DPR, kita ada 54 kursi, itu dipresentasikan 9,3%. Baik. Artinya aspirasi masyarakat, keterwakilan masyarakat Indonesia yang waktu itu masuk dalam daftar pemilih tetap, ada 9,3% yang dipercayakan kepada Partai Demokrat. Lalu bagaimana konteks untuk menjelang 2024? Ya ini pasti kita punya keinginan, kita punya cita-cita untuk bisa naik menjadi partai di papan atas, paling tidak di 3 besar. Siap. Yang alhamdulillahnya sampai dengan saat ini progres kenaikan elektabilitas partai maupun pribadi Mas Ahaye selaku ketum ya bisa dikatakan naik sedikit demi sedikit. Kita tidak bilang stagnan, kita tidak bilang menurun, saya meyakini naik karena beberapa survei juga selalu menyebutkan dalam posisi yang naik perlahan-lahan hingga terakhir survei dari Bank Kompas itu posisi partai kita di angka 11%. Hanya beda tidak sampai 1% dengan Gerindra di posisi kedua. Jadi posisi partai kita saat ini sudah masuk di posisi ketiga. 3 besar. Ini alhamdulillah sekali. Artinya masih terbuka peluang sampai dengan nanti 2024. Tentu besar harapan kami Partai Demokrat bisa kembali duduk di partai papan atas. 3 besar, syukur-syukur bisa di 2 besar. Betul. Dan kita juga sudah mulai menjaring caleg-caleg potensial. Karena apapun ceritanya, semua partai pasti menginginkan untuk memiliki perwakilan di legislatif dalam jumlah kursi yang besar. Betul. Percuma kita teriak-teriak sekeras apapun di legislatif, di Senayan, kalau porsi presentasi kita kecil. Itu harapan kita dari sisi legislatif. Kemudian kalau dari sisi partainya sendiri, ketua umum kita juga kita yakini alhamdulillah punya elektabilitas yang makin lama makin meningkat, tingkat popularitasnya juga makin meningkat. Ya kami sangat berharap ketum kami bisa ikut dalam kontestasi di tahun 2024 ini. Nah, terakhir Bang, sebelum kita tutup beberapa perbincangan kita, mungkin ada sejak Abang dari kecil sampai dengan sekarang, tentunya pasti kan setiap orang yang punya success story itu ada prinsip yang dipegang. Kalau Abang sendiri, ada yang mungkin bisa di-share kepada pemirsa Antv, Bang? Ya, beberapa kali saya meyakini moto just follow the water flow. Oke. Ini yang awalnya saya yakini. Pada saat SMP lulus, di buku kenangan saya masih ingat saya menuliskan itu. Baik. SMA lulus, di buku kenangan juga saya menuliskan itu. Bahkan di Akmil, di buku kenangan Akmil juga saya menuliskan itu. Itu masih saya yakini sampai pada titik tertentu, terutama setelah saya menjelang pensiun dari militer dan akhirnya masuk ke partai politik, maka ada sedikit pergeseran moto yang saya yakini bahwa bercita-citalah setinggi langit, tapi kalau ingin cita-citamu tercapai, jangan pernah menggantungkan cita-citamu kepada orang lain. Nah, kemudian mungkin sedikit terkait bukan nasihat ya, lebih kepada ajakan, kepada kawan-kawan, karena ini juga program lebih kepada wilayah daerah Maluku. Kebetulan saya ada garis daerah Malukunya, tapi ini juga berlaku umum, tidak hanya untuk orang Maluku. Banyak yang tidak menyadari bahwa apapun kegiatan di negara ini, sekecil apapun yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, itu tidak akan lepas dari peran keputusan politik. Betul. Kita bicara tentang harga di pasar, dipengaruhi keputusan politik. Kita bicara tentang harga BBM, itu dipengaruhi keputusan politik. Emak-emak ribut dengan minyak goreng waktu itu keputusan politik juga berpengaruh. Jadi jangan pernah anti dengan hal-hal berbau politik. Jangan pernah
mendiskreditkan hanya karena oknum kemudian mengatakan bahwa Politik anggota itu. dewan itu semuanya koruptor. Tidak bisa. Iya. Karena apapun ceritanya, keputusan terakhir terkait kebijakan-kebijakan nasional yang berdampak kepada kehidupan keseharian masyarakat itu diambilnya di Senayan. Betul. Dan ini juga yang kemarin saya diskusikan sedikit sebelum saya pensiun dini dengan pimpinan-pimpinan saya, atasan saya. Saat saya mengatakan saya mau pensiun dini, pertanyaan mereka, why? Kenapa? Dan setelah saya pensiun pun, setiap ketemu senior, kawan, selalu pertanyaannya, kamu ada kasus apa? Kamu ada masalah apa? Tapi alhamdulillah saya bisa dengan mendangakkan kepala, dengan berbusung dada, saya bisa mengatakan bahwa saya pensiun dini bukan karena masalah. Iya. Karena memang pilihan saya. Terus kenapa kamu ke politik? Saya sampaikan kepada senior-senior saya, sekarang kalau saya boleh bertanya kepada abang, kepada bapak, dengan jabatan bapak, dengan jabatan abang sekarang, mau itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bisa tidak menaikkan gaji prajurit? Bisa tidak menambah anggaran untuk memperbaiki rumah-rumah prajurit, memperbaiki barak-barak prajurit? Oh, tidak bisa. Saya sekarang misalnya bintang 2 Pangdam, ya saya yang ngurusi wilayah Kodam saya. Betul. Saya bintang 2 Pangdiv, saya ngurusi wilayah divisi saya. Oke, anggap bapak, abang dapat rezeki bintang 4 jadi kasat. Bisa nggak menaikkan gaji prajurit? Ya tidak bisa juga. Iya. Yang bisa dilakukan apa? Mengusulkan. Mengusulkan ke siapa? Kepada Panglima TNI. Dari Panglima TNI bisa menambah gaji prajurit, menaikkan, nggak bisa, diusulkan lagi ke atas, ke Kemhan. Kemhan akan mengajukan lagi ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan akan menawarkan lagi untuk diputuskan di DPR. DPR, betul. Jadi endingnya di mana? Di DPR. DPR itu siapa? Orang-orang politik. Iya. Jadi saya hanya ingin encourage kepada masyarakat umum, Iya. khususnya masyarakat di wilayah Maluku. Memang kita masih tahu bahwa sedikit tokoh-tokoh dari Maluku yang dikenal secara nasional, Betul. tapi secara sumber daya alam, keindahan alam ini Maluku hampir tidak ada tandingannya. Pantainya begitu banyak, Betul. sumber daya alamnya begitu banyak. Masyarakatnya kalau orang taunya keras-keras, kalau kita sudah pernah tinggal di Maluku kita akan tahu bagaimana hubungan Pela Gandong itu begitu erat. Tradisi yang saya tahu pada saat saya kecil itu, kalau membangun masjid, pilar-pilar pertamanya itu dibangun oleh kawan-kawan Nasrani. Iya. Membangun gereja, maka pondasi awalnya dibangun oleh rekan-rekan dari yang beragama Muslim. Hingga akhirnya kemarin terjadi kerusuhan. Iya. Secara tidak sadar, secara tidak direncanakan, gara-gara kerusuhan Ambon itu, kerusuhan Maluku, sekarang mulai tersekat. Jadi kampung-kampung itu betul-betul menjadi kampung yang mayoritas Nasrani, mayoritas Muslim. Tapi mudah-mudahan itu sudah tidak terjadi lagi. Nah, ke depan ayo sama-sama kita bangun negeri kita masing-masing, bangun daerah kita masing-masing, dengan catatan kalau ingin membangun suatu daerah, tidak bisa dipungkiri, maka peran politik sangat besar. Lalu kalau dibilang peran politik, siapa yang bermain di dunia politik ini yang paling besar? Partai politik. Kita tidak bisa membuat kebijakan di daerah tanpa menjadi pimpinan daerah. Kita tidak bisa menjadi pimpinan daerah tanpa dukungan partai politik. Jadi kurangi alergi terhadap kehidupan politik. Kurangi statement negatif atau diskredit kepada orang-orang yang tergabung dalam partai politik. Betul. Justru ayo teman-teman yang masih muda, yang masih punya kekuatan, yang masih produktif, bergabunglah dengan partai politik. Nah, sekarang tinggal bagaimana Anda semua menentukan mau masuk ke partai politik yang mana. Silakan rekan-rekan sendiri yang menilai, oh dari sekian partai yang ada, saya lebih cocok nih dengan kepemimpinan si A sebagai ketua umumnya. Oh, saya lebih cocok nih dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bapak ini, ibu ini yang duduk di dewan. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu pemikiran untuk mau bergabung dengan partai politik. Karena kalau sudah bergabung di partai politik, maka itu sudah menjadi salah satu partisipasi semua sebagai warga negara yang baik untuk nantinya menyukseskan pemilu 2024 maupun pemilu-pemilu berikutnya 5 tahun sekali. Siap. Karena inilah salah satu tujuan kita juga berpolitik, melanggengkan demokrasi yang ada di Indonesia, menjaga demokrasi yang ada di Indonesia, dan sama-sama kita jaga agar pemilu yang nanti dilaksanakan di tahun 2024 maupun 5 tahun berikutnya berlangsung dengan jujur, objektif, aman, adil,
dan melibatkan seluruh warga negara untuk bisa mengawasinya. Siap. Wah, luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Banyak sekali hal yang kita dapatkan dari perbincangan kita bersama dengan Bang Jopan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita bincangkan bisa menjadi inspirasi, terus juga bisa menjadi makna, terutama menjadi inspirasi ya Bang, biar kita tentunya, mungkin mudah-mudahan dengan penjelasan barusan kita semua bisa mensukseskan demokrasi di tahun 2024 dan juga 5 tahun mendatang. Dan untuk pemirsa Antv, terima kasih banyak sudah menyaksikan bincang tokoh kita pada kali ini. Bang Jopan juga terima kasih Bang sudah menjadi tamu kita. Dan pemirsa Antv, jangan lupa saksikan terus program bincang tokoh hanya di Antv. Saya MZ Ardiwinata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.